Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwinanda Monalisa akan menganalisis jurnal nutrisi pada pasien kritis. Saya menganalisis dua jurnal. Yang pertama jurnal nasional dan yang kedua jurnal internasional. Jurnal yang pertama peneliti Helen Delite, Abdul Rashid, dan Muhammad Refki. Kemudian jurnal yang kedua Sanas Jamsidi, Najmi Hejazi, Zohrer Mazlum. Jurnal yang pertama pada tahun 2018, kemudian jurnal yang kedua pada tahun 2020. Judul hubungan antara status nutrisi dan penggunaan alat bantu nafas pada pasien di ICU. Kemudian pada jurnal yang kedua yaitu jurnal internasional yang berjudul ICU Nurses Knowledge About Intervening in Critically Patient in Nemazi Hospital in Sirsa, Iran. Next. Selanjutnya itu metode penelitian. Pada jurnal yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian observasi analitik dengan pendekatan cohort study. Kemudian, pada jurnal yang kedua, metode penelitian ini yaitu dengan cara mengisi kuesioner tentang pengetahuan mereka tentang IF. Kuesioner memiliki 15 pertanyaan tentang metode pemberian makan yang berbeda dan preferensi, waktu yang tepat dan penempatan tabung, kesadaran tentang berbagai bagian dari pedoman EF, lokal, dan sebagainya. Partisipasi dalam penelitian ini secara sukarela dan mereka yakin bahwa semua data akan tetap anonim. Titik potong untuk memiliki pengetahuan yang baik dianggap sebagai pengetahuan lebih dari 75% dari semua pertanyaan. Waktu penelitian yaitu pada jurnal yang pertama pada tanggal 27 September 2018, pada jurnal yang kedua yaitu Maret 2020. Tempat penelitian jurnal yang pertama ICU RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, kemudian jurnal yang kedua dilakukan di ICU Rumah Sakit Nemaz yang berafiliasi dengan Universitas Ilmu Kedokteran Shiraz di Shiraz, Iran. Jumlah responden pada jurnal yang pertama yaitu sebanyak 22 orang, kemudian jurnal yang kedua respondennya sebanyak 140. Kemudian kriteria responden, yang pertama kriteria eksklusif adalah keluarga yang tidak mengetahui penurunan berat badan responden dalam 3 bulan terakhir. Kemudian pada jurnal yang kedua, perawat yang belum memahami tentang pedoman nutrisi untuk pemberian makanan tabung dan 90,5% tahu tentang protokol nutrisi lokal di ICU mereka. 83,2% perawat memiliki pengetahuan untuk memulai pemberian makanan enteral, namun 35,6% dari mereka menggambarkan bahwa tidak adanya bunyi usus adalah satu-satunya batasan untuk memulai pemberian makanan enteral. Dan 44,6% perawat percaya bahwa perjalanan pelatus dan feses diperlukan untuk memulai pemberian makanan enteral. Instrumen atau alat ukur pada jurnal yang pertama, instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar observasi, di mana untuk melihat status nutrisi menggunakan modifikasi lembar observasi berdasarkan pengukuran Stewart. Adapun indikator yang dinilai adalah BMI, kadar serum, albumin, dan penurunan berat badan yang tidak disengaja. Kemudian pada jurnal yang kedua, instrumen yang digunakan pada jurnal ini yaitu mengukur pengetahuan perawat ICU tentang seberapa pentingnya nutrisi pada pasien kritis, menggunakan sebuah kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan. Nah, kemudian cara pengumpulan datanya pada jurnal yang pertama yaitu menggunakan analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden, kemudian sedangkan analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan status nutrisi dengan penggunaan ventilator di ICU RSUD Arifin Ahmad. Kemudian pengumpulan data pada jurnal yang kedua yaitu menggunakan sebuah kuesioner diajukan untuk perawat ICU, kemudian perawat diwajibkan untuk mengisi
atau menjawab pertanyaan tersebut. Next. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang pertama, didapatkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki. Kemudian mayoritas responden adalah usia lanjut serta didiagnosis stroke. Selain itu, hasil penelitian ini juga didapatkan mayoritas respon malnutrisi dan mayoritas responden tidak menggunakan ventilator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status nutrisi dengan penggunaan ventilator pada pasien yang dirawat di ICU RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau dengan p-value 0,02, p-value kurang dari 0,05. Kemudian pada jurnal yang kedua menunjukkan bahwa sebagian besar perawat ICU memiliki pengetahuan yang tidak memadai tentang pemberian makanan enteral pada pasien yang sakit kritis dengan jawaban yang benar kurang dari 75% untuk semua pertanyaan. Kemudian studi cohort kami sebelumnya pada pasien saat kritis yang tinggal lebih dari 7 hari di ICU menunjukkan bahwa 16% pasien sakit parah tidak menerima segala bentuk pemberian makanan selama seluruh periode tinggal ICU. Meskipun 79,2% dari pasien kami menerima makanan enteral, tetapi waktu rata-rata untuk memulai pemberian makanan enteral adalah 4,27 hari dan asupan kalori dan protein dari terapi nutrisi. Next. Kemudian di sini yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada dua jurnal tersebut. Kelebihan pada jurnal yang pertama yaitu menyajikan simpulan, kemudian disusun dengan menggunakan prosedur yang runtut. Kemudian pada jurnal yang kedua, kelebihannya yaitu jurnal ini menjelaskan secara rinci, kemudian bahasanya mudah dimengerti. Kemudian kekurangan jurnal dua tersebut, yang pertama dalam jurnal ini peneliti tidak memberikan informasi tentang penelitian lanjutannya. Kemudian jurnal yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini susah untuk dipahami. Selanjutnya, memperburuk outcome pasien. Kemudian pada jurnal yang kedua, rekomendasinya yaitu aspirin endotrakeal dari konten lambung setelah menggunakan formula enteral berlabel radioaktif dalam posisi terlentang dibandingkan dengan status semi-recumbent. Beberapa pedoman merekomendasikan untuk menempatkan pasien dalam posisi dengan kepala tempat tidur dinaikkan menjadi 30-45 derajat selama 30 menit setelah menyusui. Selanjutnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.